Materi Seni Budaya dan Prakarya, SBDP. Kelas 6 Semester 1. Pokok Bahasan Patung. Anak-anak coba perhatikan gambar di bawah ini. Tahukah kalian gambar apakah itu? Ya benar, itu adalah gambar patung Garuda Wisnu Kencana. Patung adalah salah satu contoh karya seni 3 dimensi. Ingin tahu lebih dalam lagi tentang karya seni patung? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Pengertian seni patung. Patung adalah benda tiruan, manusia maupun hewan yang dibuat dengan teknik dipahat. Patung merupakan karya seni 3 dimensi, yaitu memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari segala arah. Corak patung dari tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Corak patung muncul karena pengaruh budaya yang ada pada masyarakat. Ada corak patung yang meniru bentuk alami, seperti manusia, hewan, atau tumbuhan. Ada juga corak patung berbentuk abstrak yang berupa bentuk kubus, silinder, piramida, atau kerucut. Ada beberapa bahan yang digunakan untuk membuat patung, yaitu bahan plastis, kayu, batu, logam, dan gips. Bahan plastis yang dimaksud, yaitu bahan yang mudah dibentuk, seperti tanah liat, plastisin, atau sabun batangan. Bahan plastis merupakan bahan yang paling mudah digunakan dan didapatkan untuk membuat patung. Fungsi patung. Secara umum fungsi seni patung tidak terlepas dari tujuan diciptakannya patung itu sendiri. Berdasarkan tujuan pembuatannya, patung ada 6 macam, yaitu sebagai berikut. A. Patung religi, sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. B. Patung monumen, untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. C. Patung arsitektur, yaitu patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. D. Patung dekorasi, yaitu patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. E. Patung seni, yaitu patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. F. Patung kerajinan, yaitu patung hasil karya kerajinan. Media seni patung. Media seni patung adalah berupa bahan, alat, dan teknik yang diperlukan dalam seni patung. 1. Bahan. Bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Bahan lunak. Yang dimaksud bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun. 2. Bahan sedang. Artinya bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya, kayu waru, kayu senang, kayu randu, dan kayu mahoni. 3. Bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya, kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Bahan batu-batuan antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam, marmer. Selain bahan-bahan tersebut masih ada bahan yang dapat dipergunakan untuk membuat patung, yaitu semen pasir, gips, kuningan, perunggu, emas, dan sebagainya. 2. Alat.
Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan tekniknya. Alat-alat yang digunakan. 1. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. 2. Meja putar adalah meja untuk membuat patung dan dapat digerakkan dengan cara diputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. 3. Pahat. 4. Palu. 5. Cetakan berfungsi untuk mengencangkan ikatan kawat dan memotong ikatan kawat. 6. Sendok adokan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Teknik pembuatan patung. 1. Teknik butsir. Teknik butsir merupakan teknik dengan cara memijat-mijat bahan, mengurangi bahan, dan menambah bahan sampai membentuk bentuk yang diinginkan. Alat bantu membutsir adalah alat butsir pisau sudip. Bahan yang dapat digunakan pada teknik butsir, yaitu tanah liat, plastisin, sabun batangan. 2. Teknik pahat. Teknik pahat merupakan cara pembuatan patung dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Alat bantu yang digunakan yaitu pahat dan palu. Bahan yang digunakan pada teknik pahat yaitu kayu dan batu. 3. Teknik cetak. Teknik cetak merupakan pembuatan patung dengan cara membuat cetakan, menuang bahan ke dalam cetakan, kemudian membuka cetakan. Bahan yang digunakan biasanya gips, logam. Pembuatan patung Nusantara. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami tentang materi patung, tugas kalian adalah mencoba untuk membuat adonan plastisin di rumah. Perhatikan tabel pembuatan adonan kalian dan cobalah kalian praktikan ya.